Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Juma. Kita ketemu lagi ya. Hah? Memang udah pernah sebelumnya? Yang saya dari Pontianak tuh Bang Juma. Iya, silakan buka kamera, silakan. Dari Kristen ya? Halo? Ya Bang. Yang Kristen ini ya, yang Katolik? Ya Bang Juma, saya kan kemarin kan udah pernah diskusi sama Bang Juma. Yang saya dari Pontianak. Katolik atau Protestan? Saya Katolik kan. Tapi udah Oke. pindah ke Kristen sih. Oh iya, oke. Iya, saya mau tanya sama Anda. Ya. Bang, kita kan pernah diskusi di sini kemarin. Oh iya, aku lupa. Silakan. Ya, apa pembahasannya Bang? Siapa yang mengutuk Yesus? Yang mengutuk Yesus. Iya. Menurut Abang siapa? Menurut Abang? Itu bukan ajaran saya. Kalau saya melihat di dalam saya nih sebagai Muslim, Ya Bang. memandang keadaan itu iblis yang mengutuk Yesus, mencoba untuk menipu yang lain supaya orang lain yang banyak dosa merasa dosanya sudah ditebus dengan Yesus menjadi korban. Kalau saya sih iblis, itu propaganda iblis. Karena tidak mungkin pencipta langit dan bumi mengutuk Yesus. Gitu. Ini sih menurut keyakinan saya sih Bang. Keyakinan kita kan beda. Keyakinan saya begini, keyakinan Abang seperti itu kan Bang. Ya. Iya. Tuh. Jadi Bang dalam keyakinan saya ini dulu semua manusia ini kan berdosa Bang gitu. Di Iya. dalam tradisi Yahudi, kok orang Yahudi ingin melakukan penebusan dosa, mereka itu harus menyembelih hewan kurban kayak kambing, kayak domba gitu. Itu untuk penyucian diri mereka. Jadi Yesus itu Bang dilambangkan hewan kurban yang sempurna. Mohon maaf ya Bang, kalau salah tolong dikoreksi, bukan dihujat gitu. Ya Bang. Iya. Menurut Abang gimana? Iya. Kalau orang Yahudi mengorbankan hewan, hewannya tidak terkutuk. Hewan-hewan ini menjadi korban penebus dosa dengan jalan tidak menjadi kutuk. Tapi kalau di Kristen, kenapa korbannya jadi kutuk ya? Itu yang pertama. Gimana Ya, cerita? Ya saya jelaskan menurut ini. Oke Bang, saya menjelaskan menurut pengetahuan saya ya Bang ya. Saya Iya. sih nggak pintar amat sih. Saya sih nggak terlalu pintar amat. Iya. Saya juga pendidikan cuma SMP doang Bang, nggak terlalu tinggi amat. Oke. Tapi saya menjelaskan berdasarkan pemahaman saya. Iya. Menurut kepercayaan Kristennya Bang ya, Iya. sejak manusia diciptakan ini kan Adam dan Hawa ini kan sudah berdosa Bang. Gitu. Iya. Jadi dalam ajaran Kristen, karena Adam dan Hawa itu berdosa, jadi semua keturunan Adam dan Hawa itu mewarisi dosa Adam dan Hawa. Jadi dalam keyakinan Kristen, dulu orang Yahudi itu kan kayak itu, apa namanya? Kayak nyembelih hewan kurban gitu untuk menyucikan diri mereka sementara gitu Bang. Jadi Yesus ini dilambangkan hewan kurban yang sempurna gitu. Karena gini Bang, di dalam keyakinan Kristen manusia ini kan butuh korban yang sempurna gitu, yang tanpa cacat, tanpa dosa gitu Bang. Ya menurut Abang gimana Bang? Terus kenapa korbannya manusia?
Kenapa kayak dewa Molok gitu? Kenapa harus manusia yang jadi korban? Maksudnya gimana bang? Kenapa harus manusia yang jadi korban? Kenapa enggak yang jadi korban itu binatang? Dan ada satu konsep yang belum pernah bisa dijawab oleh Kristen seluruh dunia, tapi ya konsep di mana orang-orang Yahudi kalau berkorban domba, korbannya itu dosa yang dilakukan oleh satu orang. Sedangkan kalau dosa yang dilakukan oleh semua umat Israel, mereka mempersembahkan sapi, lembu, bukan kambing, bukan domba. Nah, terus kenapa yang dikorbankan oleh orang Kristen itu justru domba? Kenapa bukan sapi? Kalau sapi itu kan untuk massal, orang banyak. Sedangkan kalau domba itu untuk satu orang saja. Itu gimana itu ceritanya? Oh ya, jadi maksud abang kenapa yang dikorbankan Yesus bukan sapi atau domba? Kenapa bukan sapi? Kalau sapi itu kan untuk banyak orang. Kalau domba untuk satu orang doang. Nah ya, ini sih saya jelaskan Di terus. dalam Imamat 4 nomor 13. Saya sih bang, kalau masalah pasal-pasal di kitab saya itu sih saya sih kurang paham sih saya. Maksudnya saya juga kurang membaca gitu. Saya sih jujur ya bang ya, saya ini berdiskusi apa adanya lah gitu. Kita ini kan bang sama-sama belajar. Jika saya kurang paham, mungkin abang bisa kasih tahu saya gitu. Menurut kepercayaan saya sih bang, kenapa Yesus yang dikorbankan? Karena binatang itu kan hanya memberi pengorbanan sementara aja bang. Kalau Yesus ini kan memberi pengorbanan selamanya gitu. Menurut kepercayaan saya sih. Jadi orang Yahudi melakukan dosa bang, jika mereka ingin bertobat, mereka harus memotong domba lagi gitu. Misalnya hari ini mau apa lagi mah? Misalnya hari ini mereka ingin bertobat, mereka harus mengorbankan hewan lagi gitu. Di dalam keyakinan Kristen, orang Kristen ini tidak perlu mengorbankan hewan kurban lagi gitu, kayak yang beli domba gitu. Memang orang Kristen ini sejak kapan ada konsep kurban di Kristen? Siapa yang ngajarin? Memang pernah Tuhan berfirman kepada orang Kristen untuk berkurban? Enggak ada sih bang. Nah, Tapi itu karena dia, saya agak gugup bang. Gimana? Enggak, saya agak gugup jawabnya. Ya, orang Kristen itu tidak pernah disyariatkan oleh Tuhan ke Kristen berkurban lah. Mau di mana dalilnya? Yang diperintahkan berkurban itu cuma orang Yahudi. Gak ada Kristen yang suruh berkorban. Di mana itu? Gak pernah orang Kristen diperintahkan berkurban oleh Tuhan. Gak pernah. Abraham diperintahkan berkurban. Nabi Musa, Yesus disuruh berkurban, mengikuti ajaran Nabi Musa, Nabi Muhammad dan umatnya. Nah, kalau Kristen, siapa yang pernah memerintahkan Kristen berkurban? Kan tidak ada. Sibuk sendiri. Tapi kembali kepada tema, yang mengutuk Yesus ini siapa? Yang mengutuk Yesus siapa dong bang? Ini saya menjawab berdasarkan pengetahuan saya ya bang ya. Iya, jangan pengetahuan orang. Iya. Bukan berdasarkan kitab suci ya. Menurut saya sih bang, Yesus ini terkutuk. Ya sih tidak ada yang mengutuk bang gitu. Cuman menurut dalam ajaran Kristen emang betul siapa yang disalib itu dialah yang terkutuk gitu. Jadi Yesus ini terkutuk
karena dia disalib menanggung dosa umat manusia gitu. Itu sih menurut kepercayaan saya, Bang. Menurut Abang gimana? Yang mengutuknya itu loh, yang mengutuknya siapa? Itu sih tidak ada yang mengutuk, Bang. Cuman dia itu terkutuk oleh karena kita gitu. Ya itu terkutuk. Bukan Itu. karena Itu dia terkutuk. Ya mengutuknya siapa? mengutuk. Ya itu tidak dikutuk oleh orang gitu, Bang. Cuman ya itu sih dia cuman terkutuk karena dia menanggung dosa gitu, Bang. Itu yang saya tahu gitu. Iya, lalu yang mengutuknya siapa? Tidak ada sih menurut saya, Bang. Terus kenapa dia Ya. mati terkutuk? dia mati terkutuk dengan jalan kutuk. Siapa yang mengutuknya? Tidak ada yang mengutuk sih, Bang. Ya. Waduh. Galatia 3 di situ jelas dikatakan Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus disalib dengan jalan kutuk. Yang mengutuknya siapa? Tidak ada sih yang mengutuknya gitu. Kalau tidak ada mengutuknya berarti dia tidak terkutuk. Kalau dia tidak terkutuk berarti dia tidak menanggung kutuk. Kalau dia tidak menanggung kutuk berarti dia tidak menebus kutuk kalian. Gitu loh. Oke, kita sapa dulu tamu kita ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Anima. Ya, dari Katolik Protestan. Nah, saya dari Islam. Cuma saya ingin menanyakan sesuatu nih Pak Anima. Apa itu? Ini Pak Anima. Ini bukan berarti saya nggak beriman ya. Saya sangat beriman dan saya meyakini bahwa Islam itu agama yang benar Pak Anima. Cuma saya mau nanya masalah semua yang terjadi di alam semesta kepada makhluknya Allah, ya kan bagaimana? Itu misalkan kok ada seseorang yang melakukan kejahatan, yang melakukan kriminal, itu semua atas kehendak siapa bagaimana? Atas kehendak yang bersangkutan. Itu apa namanya itu ada campur tangan Tuhan nggak gitu loh? Campur tangan Tuhan. Segala Ya, sesuatu. Maksudnya saya itu misalkan kita ini bagaimana kita akan melakukan kejahatan lah, entah itu membunuh orang atau mencuri, nah itu semua itu atas kehendak Allah tidak gitu loh Pak. Enggak. Kehendak Anda sendiri, orang itu sendiri. Bukannya Allah itu yang mengendalikan semua makhluknya Pak Yuma? Mengendalikan maksudnya manusia ini robot gitu. Enggak, maksudnya kan segala sesuatunya itu kan apa namanya atas kehendaknya Allah gitu kan? Enggak ada Allah berkehendak seperti itu. Contoh misalnya ada orang membunuh, mana ada Allah yang memerintahkan membunuh? Enggak ada. Orang itu sendiri yang milih. Berarti nggak ada yang itu Pak Yuma. Katanya itu kan kalau misalnya kita melakukan kejahatan kan itu yang menyuruh kan menggoda kita setan itu kan Pak Yuma. Anda sendiri yang melakukan itu. Betul, Bang. Iya. Kita diberi akal mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak, kan gitu. Oh gitu. Itu berarti pure kesalahan kita mau gimana berarti? Iyalah. Kalau saya kemarin sempat nanya ke Ustaz juga, dia nggak jawabannya dia tuh kurang memuaskan gitu loh.
Ya, kalau saya katakan segala sesuatunya sudah diberitahukan oleh Allah, ini dosa, ini nggak boleh, ini yang harus kau lakukan, ini yang tidak kau lakukan. Ketika orang itu memilih untuk melakukan sesuatu kejahatan, ya dia sendiri kan, Allah sudah mengatakan jangan kamu lakukan ini, kan gitu. Oke Bang Ima, terima kasih penjelasannya Bang Ima. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Bang. Hati-hati. Ya Bang. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Oke, ada lagi saudara yang mau disampaikan? Oh, saya kak Bang. Iya. Ini si Andi Budi dulu aja Bang, siapa tahu dia mau berdiskusi gitu. Halo saudara Andi. Andi. Halo. Halo saudara Rival. Semangat malam. Halo Bang Juma. Halo juga. Dari Bang Juma. Katolik. Iya. Alhamdulillah saya dari Islam Bang Juma. Cuman saya mau minta amalan dari Bang Juma. Apa itu? Halo. Halo. Iya Bang Juma. Iya, gimana? Jadi saya tuh mau minta amalan dari Bang Juma agar iman keislaman saya tuh biar kuat gitu Bang. Sekarang tuh iman saya tuh suka goyang gitu, suka turun naik. Jujur Bang Juma, lagi tahun lalu saya tuh hampir mau murtad Bang Juma. Cuman ya alhamdulillah saya nemuin akun Bang Juma. Saya tonton sebuah akun-akun Bang Juma. Alhamdulillah iman saya tuh agak sedikit naik lagi gitu Bang Juma. Iya. Jadi kalau di luar Islam itu masuk dalam kategori hewan, bahkan lebih hina dari hewan. Kenapa? Pencipta langit dan bumi tidak memberikan aturan main kepada yang di luar Islam. Tuhan hanya memberi aturan kepada orang-orang yang mau diatur oleh Tuhan. Jadi enak hidup ini Bang. Orang kalau berbicara mau hidup simple aja, Iya Bang. mau hidup tak ada beban, ya sudah keluar dari Islam. Kalian akan merasakan nikmatnya dunia. Gitu. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini akan menjadi surga bila mana meninggalkan Islam. Percaya deh. Jadi kalau suka dengan kesenangan sementara, kesenangan semu, silakan keluar dari Islam. Karena kalau di luar Islam nggak ada lagi yang ngatur. Tuhan tidak pernah di Islam mengajarkan wahai orang-orang kafir sholatlah, itu nggak ada. Jadi orang-orang yang ingin menikmati, benar-benar menikmati indahnya dunia ini, menjadikan dunia ini surga, silakan tinggalkan Islam. Karena di Islam itu hanya untuk orang-orang yang tunduk kepada Tuhannya. Gitu. Iya Bang. Iya Bang. Orang yang mau diatur itulah di Islam. Tapi kalau tidak mau diatur, silakan keluar dari Islam. Nah, tapi ada konsekuensinya, ada balasannya, gitu. Iya Bang. Jadi saran saya, tolong untuk belajar ikhlas untuk sholat. Cintai dulu Iya, Bang. amalan sholat itu. Cintai sholat, Iya, Bang. itu aja dulu. Kalau sudah Iya, Bang. cinta sholat, maka kita akan mencintai yang lain. Ingat,
Iya bang. Salat itu bukan tanda orang beriman. Iya. Salat itu bukan tanda orang yang beriman. Kalau kita berbicara mengenai amalan, kenapa? Karena salat itu adalah kewajiban. Iya betul. Kalau ada orang berutang, lalu kemudian dia membayar utangnya setiap bulan, itu bukan cerminan orang baik. Belum. Ya, Belum. Kenapa belum? Karena dia sedang membayar utang, kewajibannya dia bayar. Bukan dia melakukan kebaikan. Dia baru membayar kewajibannya. Dia rajin bayar angsuran ya karena itu kewajibannya. Orang itu rajin sholat ya karena itu kewajibannya. Jadi ketika hanya melakukan sholat, ya itu kewajiban. Kita belum melakukan apa-apa. Kita baru melakukan kewajiban kita. Jadi sekiranya mungkin kita sudah melakukan kewajiban sholat, maka apa yang menjadi amalan berikutnya? Ikhlas. Ikhlas di dalam beribadah, dalam sholat. Jadi cintai sholat itu sebagai sebuah ketundukan kepada Tuhan. Gitu. Iya bang. Pelihara sholat. Jadi kalau ada masa waktu sholat tiba, jangan merasa terbebani. Ikhlas. Ini panggilan Allah untuk saya ke surga. Sholat yang benar, sholat, pelihara sholat. Nggak usah terlalu banyak yang lain. Senakal apapun, sebangsat apapun, ya hidup Anda, jaga sholat. Iya bang. Itu aja sih. Saya dulu, saya kan dulu saya itu waktu saya masih kuliah ya. Waktu saya masuk kuliah, saya berteman dengan anak rektor, berteman dengan anak Wakapolda, ada juga yang anak jaksa, ada beberapa sahabat-sahabat saya. Saya di situ nggak enak rasa bergaul dengan mereka. Kenapa saya tidak enak rasa? Saya ini orang mondok. Mereka adalah orang-orang yang hidup bebas, orang tuanya orang berada semua. Bayangkan Wakapolda, saya berteman dengan anaknya waktu itu. Terus anak rektor Universitas Muslim Indonesia, saya bersahabat waktu itu. Tapi yang membuat saya jadi iri dan cemburu adalah ketika waktu sholat datang, wow, mereka meninggalkan kegiatan seluruhnya menuju ke masjid. Sedangkan saya orang mondok malah malas-malas. Akhirnya saya memacu diri. Kalau mereka yang bergelimang harta saja, yang mau ada, apa saja diminta ada, masih tunduk kepada Allah, bagaimana saya yang makan aja susah? Masa saya harus malas beribadah? Mereka saja yang orang berada, anak-anak berada, rajin ibadah. Masa saya yang orang miskin malas beribadah? Akhirnya saya memacu diri untuk lebih rajin dari mereka. Cemburu dalam beribadah. Cemburu, saya iri melihat mereka. Mereka orang-orang yang zaman itu saya masih pakai motor, dia sudah pakai mobil. Tapi kok mereka rajin sholat? Nah kita ini makan susah, tidur masih di tempat yang kumuh, siang kita dipanasin, malam kita dihujanin, malah sholat. Apa yang kita andalkan? Maka waktu itu ya saya berikrar, ya Rabb, teguhkan imanku untuk tetap beribadah kepadamu. Ya Alhamdulillah, sampai hari ini sholat itu bukan lagi sebuah kewajiban, tapi adalah suatu kebutuhan. Saya merasa kurang kalau saya tidak sholat. Begitu ya, Abang. Ya, Oke ya. Iya, terima kasih Abang Juma ya. Iya, sama-sama. Malamnya. Semoga iman saya agar tetap kuat sampai akhir hidup saya tuh menerima Islam. Amin, amin, amin. Ya, doain saya Bang Juma ya. Tolong bimbing saya Bang Juma. Siap, makasih insyaallah. Terima kasih, barakallah. Oh ya, wafikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman non muslim, naik kembali, kita kembali ke tema. Halo, selamat malam. Halo. Halo, ibu mau jadi mertua saya enggak? Ibu mau jadi mertua saya?
Ibu. Gimana jawabnya nih? Maaf. Maaf, bilang maaf Bang Suma, anakku laki semua. Udah selesai. Maaf kepencet, Bang Juma. Oh iya Maaf ya, Ibu. Makasih Bu ya, hati-hati di Iya. jalan. Ya, Semangat, Assalamualaikum. Bang Juma. Saya dengerin aja soalnya. Iya, makasih Bu. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Setiap hari dengan Sorry, maaf. maaf. Nggak sengaja. Cek deko. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Suma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya Bang Suma? Baik, ini dengan siapa ini? Dengan nama yang tertera di situ. Dan Iya. Kakak John. Kakak John dari Katolik Dabling, Bos. Dari Kristen Protestan. Oh. Iya. Ini temanya Saya mau ini. Apa temanya Kakak? noise Bang, ada dua HP di situ, kecilin yang satu. Oh, tunggu Bang Suma, saya ada pakai ini. Ya, udah tematiin. Oke. Di gereja masih ada perpuluhan, masih lancar. Oh, kalau saya sih Bang Suma, kalau saya ada rezeki lebih baru saya perpuluhan, soalnya tidak dituntut Bang Suma. Oh gitu. Ya, kalau saya seandainya gajian Bang Suma baru saya perpuluhan. Kalau tidak perpuluhan Bang Suma, orang tidak dituntut itu Bang Suma. Nggak ditagih. Tidak dituntut. Yang ditagih itu paling uang ini Bang Suma, uang penguburan itu loh. Siapa yang mau dikubur? Pendeta. Enggak, pengurus penguburannya. Oh. Iya. Kan kita bayar mereka Bang Suma. Siap. Yang dibayar yang mau dikubur. Iya, kalau Waduh. per tahun ya Bang Suma. Per tahun benar betul. Oh. Iya. Jadi kalau ada yang mau dikubur dibayar. Iya betul. Soalnya Buat kita apa kan duitnya? kita kan di Bali nggak ada tanah kosong, jadinya kita dimumbul sana. Oh iya. Oke. Ini ada tema Bung. Siapa yang mengutuk Yesus? Di kampung halaman Bang Suma baru kubur gratis itu Iya. tanah orang ini Bang Suma. Iya. Makanya kalau bisa jangan mati di kampungnya orang. Udah mana kita tahu kapan mati. Iya, bicaralah sama Yesus. Yesus, jangan matikan aku dulu ya. Aku pulang kampung dulu. Mati Dah di kampung. iman. Hah? Iman aja biar panjang umur Bang Suma. Bang Suma juga begitu, imanin biar nggak panjang umur. Iya. Ini ada tema mungkin bisa menjelaskan sedikit terkait dengan siapakah yang mengutuk Yesus. Itu ada di ayat apa itu Bang Suma yang mengutuk Yesus itu? Di Galatia. Di Galatia. Galatia 3 nomor 13. Woi, saya tidak bawa Alkitab ini Bang Suma, saya ada di tempat vilanya teman ini. Oh. Coba Bang Iya. Suma baca. Terkutuklah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus?
yang mengutuk Yesus, yang mengharapkan Yesus mati sih ahli-ahli Taurat Bang Suma. Kalau untuk mengutuk dia nggak ada siapa yang harapan dia mati pada saat itu, ya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat Bang. Sama ini orang Romawi. Berarti yang mengutuknya orang Romawi. Kalau kata mengutuk itu saya tidak pernah dengar. Cuma kalau pengharapan untuk matinya Yesus itu ya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat serta orang yang Kaisar Romawi yang berkuasa pada saat itu Bang Sum. Di Galatia tadi itu tertulis Yesus mati dengan jalan kutuk. Saya minta maaf Bang Suma, saya belum ini terlalu baca semua ayat-ayat Alkitab Bang Suma. Saya cuman tokan di Filipi pasal kedua ayat 5 sampai 11 itu aja yang saya patokan hidupnya saya Bang Suma. Iya. Bang Suma coba baca itu Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Coba mungkin Bang Suma lebih mengerti daripada saya. Apakah saya salah atau salah alamat? Bisa Bang Suma sebagai orang yang udah pahami Alkitab secara belajar atau secara apa namanya, secara Bang Suma mungkin pengalamannya. Coba Bang Suma baca itu, mungkin penyampaiannya ke saya secara, karena ayat itu yang saya pahamin, cuma yang saya imanin sampai sekarang ini Bang. Iya, jadi di situ dikatakan Theos mengosongkan diri, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan turun ke bumi, menjadi hamba, mengambil rupa manusia, dan taat, bahkan sampai taat mati di atas tiang salib. Nah, matinya di atas tiang salib ini mutar lagi kembali. Siapa yang membunuhnya? Oh, kalau yang membunuhnya seperti yang saya bilang tadi Bung Suma, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman itu Bang Suma. Karena dia datang kan seperti ini Bang Suma, orang yang pada saat itu kan memang kayak orang panutan. Siapa sih yang nggak iri lihat panutan yang rendah hati, yang ada percobaan pun dia tetap jawab sesuai pertanyaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dan tidak membuat kekacauan selain dia mengobrak-abrik rumah ibadah, yang membubarkan rumah ibadah dijadikan tempat perjudian pada saat itu dan tempat-tempat ini jualan. Itu aja Iya. lakukan. Jadinya saya sebagai panutannya saya Bang Suma untuk di dunia itu. Berarti tentara Romawi membunuh Tuhan Yesus gitu. Iya, ada pun ini apanya Bang Suma. Itu Bang Suma ada ini panglima tukang penggalnya Bang Suma. Tukang penggal namanya itu dia dah yang dibilang sama, kalau ada yang tanya kenapa Tuhan Yesus kubur, dia sama uang kan, jangan kamu bilang kalau Tuhan itu bangkit. Dikasih uang banyak, dia datang mengaku apa sama Tuhan Yesus, dia berpaling ke Tuhan Yesus kembali Bang Suma. Iya, Coba berarti baca-baca kan Bang Suma kan orang pintar, pasti bacalah sejarah-sejarahnya begitu. iya, kita sudah sampai pada poin bahwa Algojo membunuh Tuhannya saudara kita Kristen, kan gitu ya? Ya betul Bang. Oh. Tapi cuma Sa- pas kebangkitannya Bang Suma, dorang baru sadar kalau yang dorang bunuh itu memang Tuhan yang sebenarnya. Begitu Bang Suma. Makanya mereka orang Roma semua Kristen semua itu kan aslinya mereka yang pembunuh semua. Jadinya Katolik semua itu kan aslinya mereka dan pembunuh ini Tuhan Yesus yang manusia, yang seperti Bang Suma baca tadi di yang ini ayat Filipi 2 ayat 5 sampai sampai 11 itu kan dia kan mengembangkan dirinya sebagai manusia itu Bang Suma. Baru pas kebangkitannya Bang Suma, mereka dunia, bukan mereka aja, dunia baru sadar kalau mereka yang
kita bunuh itu adalah Tuhan begitu. Makanya jadi dan semua ini Iya, iya, iya. Makanya Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk bangsa Romawi, kan gitu. iya bang. Makanya Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk bangsa Romawi. Iya, ya mungkin sejenis itulah. Tapi kan adalah dalil-dalil di Alkitab juga yang menyatakan begitu, Bang Suma, kayak Kejadian, begitu, kayak di kitab apalagi para nabi yang lainnya lah. Iya, 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 betul. Ya, luar Makanya biasa. Bang PK, kan udah bilang sama Bang Suma, PK dulu sama siapa namanya itu? Yang Cina itu yang kita bilang Jeki Sembaring itu loh. Jeki Sembarang. Itu PK dulu sama dia itu biar Pak Bang Suma lebih lebih pas dah kayaknya itu, sama-sama ilmu itu, sama-sama berpengetahuan itu. Dia blokir saya. Oh, dia blokir kakak? Iya. Oh, berarti tidak bisa dong. Aduh, kayak Yusuf PI pernah sama dia kakak kalah. Iya, iya. Yusuf. Sama saya diblokir sama dia. Kakak Yusuf PI bawa telur 20 pieces kan, PK kan kalah dia 20-0 kakak. Makanya sama dengan rendah hati pergi dulu PK di situ itu begitu. Waktu itu kan saya minta sama abang untuk infokan ke dia buka blokir saya. Udah disampaikan. Dia bilang dia tidak pernah blokir, jadinya saya tidak tahu mana hari ini. Saya tidak pernah lihat lagi dia live. Ada Dia live blokir. kakak, ada live dia lagi nyanyi sama Hana Official sama siapa tuh di situ. Naik pula aku. Karena diblokirnya makanya aku nggak bisa lihat lagi gitu. Soalnya kan Turunkan saya bang. Salah Oke. pencet bang. Baik, makasih ya. apa namanya itu orang yang berilmu, yang bertakwa, yang itu tahu pernah baca sejarah juga, jadinya enak kita yang awam-awam begini enak gitu. Iya, betul. Iya. Kalau sama- Jadi setuju kalau Yesus ini dibunuh sama tentara Romawi ya? Iya, karena mereka pelakunya di cerita itu sesuai dengan yang di kitab juga kakak kan begitu. Iya. Tapi Luar biasa. Halo bang. Halo? ya maksudnya. Cuma mau bilang bang, tuh Sedis udah hina-hina Nabi dia tuh. Dia bilang Nabi suruh orang Islam ke Mekah minum kencing onta. Coba abang undang dia dulu. Jangan dengar sakit jiwa itu. Bang Suma bikin capek sama dia itu. Sakit jiwa. Dari tadi udah saya dengar hina-hina Nabi terus dia. Dia kan pengemis itu ade. Jangan dengar dia pengemis. Dia udah Iya jangan dengar tapi udah hina-hina Nabi mana boleh juga kan? namanya dunia dunia TikTok kan, siapa yang begitu yang heboh di situ penontonnya begitu. Kita harus cerdas sendiri adik. Lebih baik nonton Bang Suma kamu. Nonton Tapi Bang nggak Suma. boleh bang. Tapi nggak boleh kalau hina-hina Nabi itu nggak boleh hina-hina Nabi itu nggak boleh. Ari Munadar, jangan dengar Edis. Sesat. Tuh. Gimana tuh? Sesat. Kita biarkan aja tuh dia hina-hina Nabi. Beragama. Pindah-pindah Nabi itu. Edis itu mau menghina, saya Katolik, dia mau hina seperti apapun saya tidak bantah dia, karena dia memang otaknya sesat. Mau paksa gimana? Coba. Mau cari Itu, Bang. uang. Iya. Bang Suma tahu. Oke lah kalau itu semua ya. Saya terus Iya, ya. nggak usah respon dia adik. Nah, santai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, cuma. Makasih bang, makasih. Oke, Iya, siap. makasih. Sehat selalu bang. Iya. Oke. Sehat selalu Bang Suma ya. Iya, oke. Kita Kakak istirahat. ini, kakak beta follow kakak ini. Oke. Sip. Follow back kita itu saudara kakak. Oke. Ya. Makasih Bang Cus. Makasih.